Pernah nggak sih waktu kita lagi baca Al-Quran, baru mulai satu surah, langsung disambut sama sesuatu yang bikin kita berhenti sejenak? 3 huruf. Alif, lam, mim. Cuma gitu aja. Bukan kata, bukan kalimat. Cuma 3 huruf yang seolah melayang di awal. Rasanya kayak ada teka-teki yang sengaja ditaruh di depan. Fungsinya apa ya? Nah, hari ini kita mau coba bedah tuntas materi yang Anda kirimkan. Kita akan selami filosofi di balik 6 surah yang semuanya dibuka dengan alif, lam, mim ini. Untuk mencari tahu, jangan-jangan ada pola pesan teologis yang kuat banget di baliknya. Iya, ini topik yang menarik sekali karena menyentuh salah satu misteri terbesar sekaligus keindahan sastra Al-Quran. Dan berdasarkan analisis yang Anda bagikan, kita bisa melihat pola yang sangat jelas. Huruf-huruf ini yang dalam ilmu Al-Quran disebut huruf muqatta'at. Huruf-huruf terpotong ya artinya. Betul, huruf-huruf terpotong. Memang tafsirnya banyak banget. Tapi kalau kita fokus pada fungsinya dalam teks, seperti yang materi Anda sarankan, kita bisa melihatnya sebagai sebuah alat retorika yang jenius, semacam sinyal untuk mohon perhatian sebelum sebuah pesan yang fundamental banget disampaikan. Jadi misi kita hari ini adalah membedah ke-6 surah ini yang ternyata bisa dikelompokkan jadi 3 pasangan tematik untuk melihat gimana Alif Lam Mim ini jadi semacam gerbang pembuka. Oke, 3 pasangan tematik. Saya suka struktur yang jelas begini. Mari kita mulai dari pasangan pertama. Menurut catatan Anda, ini adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya disebut menekankan soal otoritas. Otoritas kitab dan otoritas Tuhan. Kita mulai dari yang paling kita kenal, Al-Baqarah. Setelah Alif Lam Mim, apa yang langsung disampaikan? Coba kita dengarkan dulu ayatnya supaya kita bisa merasakan langsung alurnya. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, perhatikan deh betapa langsung dan tegasnya pernyataan ini. Gak ada basa-basi. Dari misteri Alif Lam Mim yang bikin kita bertanya-tanya. Ya. Langsung jedar. Sebuah pernyataan yang absolut. Inilah kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ini adalah klaim otoritas tertinggi. Seolah-olah setelah perhatian kita sepenuhnya terpancing oleh sesuatu yang kita nggak pahami, yaitu huruf-huruf itu, kita langsung dihadapkan pada sebuah kebenaran yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kayak seorang orator ulung gitu ya, yang diam dulu sebentar, bikin semua orang fokus, baru menyampaikan poin utamanya. Tepat sekali analoginya. Membangun misteri, merebut perhatian total, lalu menjawabnya dengan kepastian absolut. Ini kayak sengaja dirancang buat membungkam keraguan, bahkan sebelum keraguan itu sempat muncul di benak pendengar. Lalu gimana dengan pasangannya, surah Ali Imran? Apakah polanya sama persis? Polanya sangat mirip, dari segi struktur retorika, tapi fokusnya digeser sedikit untuk melengkapi pilar yang pertama. Coba kita dengarkan. Alif, Lam, Mim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat dalam gambaran besar, ini saling melengkapi dengan sempurna. Oke, Kalau Al-Baqarah menegaskan otoritas kitabnya, kitabnya iya. maka Ali Imran menegaskan otoritas sang pemilik kitab. Langsung ke Allahnya. Langsung ke sumbernya ya. Tepat. Sifatnya, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan terus-menerus mengurus, langsung disebut untuk mengukuhkan esensi ketuhanannya. Tuh, ini menarik. Kenapa harus dipisahkan? Kenapa nggak langsung aja di satu surah dikatakan kitab ini dari Allah yang maha kuasa, tidak ada keraguan padanya? Kenapa harus ada 2 gerbang Alif Lam Mim untuk 2 pilar ini? Pertanyaan bagus banget. Mungkin ini menunjukkan bahwa dalam fondasi keimanan ada 2 pilar yang harus kokoh secara mandiri dulu sebelum digabungkan. Oke. Pertama, Anda harus yakin dengan validitas pesannya. Kitab ini benar, otentik, tidak ada keraguan. Pilar pertama, Pilar kedua, Anda harus yakin dengan sumber pesan tersebut. Tuhan yang mengirimkannya adalah Tuhan yang sejati, esa, maha hidup, dan maha mengurus. Dengan memisahkannya di 2 surah besar di awal Al-Quran, seolah-olah kedua fondasi ini dibangun dengan sangat kokoh dan deliberate, disengaja. jadi pasangan pertama ini memakai Alif Lam Mim untuk membuka gerbang kedua fondasi utama. Kebenaran wahyu dan keesaan Tuhan. Ini dasar dari segalanya. Persis. Oke, masuk akal banget. Jadi fondasi otoritas sudah dibangun. Kitabnya tidak diragukan dan Tuhannya maha kuasa. Terus, pertanyaan selanjutnya kan,
kitab yang hebat itu bukan cuma soal benar atau salah, tapi isinya apa? Kualitasnya gimana? Nah, sepertinya pasangan kedua ini, Surah Luqman dan As-Sajdah, menjawab langsung ke sana. Catatan Anda menyebutkan fokusnya bergeser ke kualitas dan sumber wahyu. Tepat sekali. Kita beralih dari apakah ini benar ke mengapa ini berharga. Dan perhatikan bagaimana pilihan katanya juga berubah. Mari kita dengarkan surah Luqman. Alif, Lam, Mim, Tilka ayatul kitabil hakim. Alif, Lam, Mim. Inilah ayat-ayat Alkitab yang penuh hikmah. Perhatikan kata kuncinya. Alkitab Al-Hakim. Kitab yang penuh hikmah. Bukan lagi cuma tidak ada keraguan. Betul. Bukan lagi cuma la raiba fih, tapi sekarang kualitas isinya yang ditonjolkan. Hikmah itu kan lebih dari sekedar kebenaran ya. Iya, lebih dalam. Hikmah itu kebijaksanaan, kebenaran yang bisa diaplikasikan, yang relevan, yang membawa kebaikan. Jadi Alif Lam Mim di sini menjadi pengantar untuk sebuah argumen kualitas. Seolah-olah pesannya adalah, perhatikan, yang akan kamu baca ini bukan sekedar informasi yang benar, tapi juga kebijaksanaan yang akan menuntun hidupmu. Saya jadi kepikiran. Apa beda signifikan antara tidak ada keraguan di Al-Baqarah dan penuh hikmah di Luqman? Keduanya kan sama-sama positif. Apakah ini ditujukan untuk audiens dengan kondisi yang berbeda? Mungkin yang satu untuk membangun keyakinan dasar, yang satu lagi untuk mereka yang sudah yakin tapi mencari kedalaman. Bisa jadi begitu. Penegasan tidak ada keraguan itu sangat fundamental. Cocok untuk membangun fondasi. Oke. Tapi penuh hikmah itu berbicara kepada orang yang mencari lebih. Yang bertanya, oke, saya percaya. Sekarang, gimana kitab ini bisa membuat hidup saya lebih baik, lebih bijaksana? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak hanya benar secara dogmatis, tapi juga berguna secara praktis. Nah, sekarang gimana surah As-Sajdah melengkapinya? Betul, saya penasaran. Kalau Luqman tentang kualitas isi, lalu As-Sajdah tentang apanya? As-Sajdah menjawab pertanyaan logis berikutnya. Oke, isinya penuh hikmah, tapi siapa yang menjamin hikmah ini asli? Dari mana datangnya? Mari kita dengarkan ayatnya. Alif, Lam, Mim. Penurunan Alkitab, Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya, datang dari Tuhan seluruh alam. Nah, ini dia pelengkapnya yang sempurna. Sempurna. Luqman berbicara tentang apa isinya, yaitu penuh hikmah. Sementara As-Sajdah menegaskan dari mana asalnya. Min Rabbil Alamin, dari Tuhan semesta alam. Wow. Jadi, setelah perhatian kita direbut oleh Alif Lam Mim, kita diberitahu dua hal. Satu, isinya sangat berharga, penuh hikmah. Dan dua, sumbernya adalah yang paling tinggi dan terpercaya. Tuhan semesta alam. Betul. Ini kombinasi argumen yang sangat kuat. Bukan sekedar hikmah dari seorang filsuf, tapi hikmah dari Sang Pencipta. Jadi kalau dirangkum sejauh ini, pasangan pertama membangun fondasi, kitabnya otentik, Tuhannya Esa, Ya, nya ilahi. Oke? Kitabnya otoritatif, isinya berkualitas. Terus, apa hubungannya sama hidup kita sehari-hari? Sama perjuangan, keringat, dan air mata kita. Nah, sepertinya pasangan terakhir ini, surah Al-Ankabut dan Ar-Rum, benar-benar membawa pesan ini turun ke bumi. Materi Anda bilang, ini tentang realitas sosial dan sejarah manusia. Ini pergeseran yang drastis. sangat drastis. Kita berpindah dari ranah teologi dan metafisika ke ranah pengalaman manusia yang paling nyata. Kita mulai dengan surah Al-Ankabut. Konteksnya penting di sini. Surah ini diyakini turun di periode Makkah saat umat Islam mengalami tekanan dan persekusi yang berat. Oke, jadi ada konteksnya. Betul. Mereka bertanya-tanya, kalau kami beriman, kenapa hidup kami malah jadi susah? Dengarkan bagaimana Alif Lam Mim membuka jawaban atas pertanyaan itu. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Wah, ini beda banget. Rasanya kayak dari sebuah seminar teologi yang agung, tiba-tiba kita ditarik ke sesi konseling 4 mata yang menanyakan masalah paling pribadi. Getarannya sangat personal. Tepat, ini satu-satunya dari 6 surah ini di mana Alif Lam Mim tidak diikuti pernyataan tentang Al-Quran atau Tuhan, tapi justru sebuah pertanyaan retoris. Pertanyaan ya? Pertanyaan yang menusuk langsung ke jantung pengalaman iman. Alif Lam Mim di sini berfungsi seperti gong yang membuka sebuah drama kehidupan.
Ia merebut perhatian kita lalu langsung melempar pertanyaan fundamental. Kamu pikir iman itu cuma ucapan? Wow, Ini membawa konsep iman dari sesuatu yang abstrak di kepala menjadi sesuatu yang harus dibuktikan lewat ujian di dunia nyata. dulu saya selalu merasa gong dari Alif Lam Mim di awal surah ini terasa berat dan serius. Sekarang saya paham, itu memang sengaja dirancang untuk menyiapkan kita pada sebuah pertanyaan yang berat. Ini membawa teologi turun ke level psikologi iman. Lalu, bagaimana dengan surah Ar-Rum? Ini kan tentang sejarah, tentang perang antara Romawi dan Persia. Gimana bisa ini berpasangan dengan pertanyaan yang sangat personal tentang ujian iman? Nah, ini adalah pasangan yang menunjukkan dimensi internal dan eksternal dari relevansi pesan ilahi. Internal dan eksternal. Betul. Kalau Al-Ankabut adalah tentang ujian di level individu, perjuangan batinmu, maka Ar-Rum adalah tentang tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang terpampang di panggung sejarah dunia. Mari kita dengarkan. Alif, Lam, Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat. Dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Ini kan sebuah nubuatan, sebuah prediksi geopolitik pada masanya. Betul sekali. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi atau Bizantium yang beragama Nasrani baru saja kalah telak dari Kekaisaran Persia. Oke. Bagi kaum musyrik di Mekah, ini jadi bahan ejekan. Lihat, kaum yang punya kitab suci seperti kalian kalah. Ayat ini turun sebagai sebuah berita goib yang mustahil diketahui manusia saat itu. Alif Lam Mim di sini membuka sebuah pengumuman tentang panggung dunia. Jadi kalau kita pasangkan, Al-Ankabut membawa Alif Lam Mim ke ranah internal, Ujian iman pribadi? sementara Ar-Rum membawanya ke ranah eksternal, yaitu peristiwa sejarah global. Huruf-huruf ini relevan, baik untuk perjuangan personal kita maupun untuk memahami alur sejarah dunia. Wow. Persis. Pasangan ketiga ini seolah berkata, imanmu akan diuji secara personal, dan jangan ragu, karena Tuhan yang sama yang menguji hatimu juga adalah Tuhan yang mengendalikan nasib kekaisaran-kekaisaran besar. Itu memberikan kekuatan dan perspektif yang luar biasa ya bagi orang beriman. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, setelah melihat ke-6 surah ini, pola yang dijelaskan dalam analisis Anda jadi terang benderang. Alif Lam Mim ini bukan sekedar hiasan atau huruf acak. Ini adalah sebuah alat retorika yang canggih banget. Sebuah penanda yang memberitahu kita, dengerin baik-baik, yang berikut ini penting banget. Benar. Ia berfungsi sebagai pembangkit perhatian yang konsisten, tapi pesan yang mengikutinya disesuaikan dengan tema besar masing-masing pasangan. Oke. Pasangan pertama, Al-Baqarah dan Ali Imran, menjawab pertanyaan fundamental. Siapa yang berbicara dan apa otoritasnya? Jawabannya, kitab yang absolut dan Tuhan yang absolut. Fondasinya? Pasangan kedua, Luqman dan As-Sajdah, menjawab, oke, pesannya otoritatif, tapi apa kualitasnya dan dari mana asalnya? Jawabannya, isinya penuh hikmah dan sumbernya dari Tuhan semesta alam. Kualitasnya oke? Dan pasangan ketiga, Al-Ankabut dan Ar-Rum, menjawab pertanyaan paling krusial. Lalu, apa relevansinya bagi hidup saya dan dunia di sekitar saya? Jawabannya, pesan ini relevan dalam ujian batinmu yang paling personal dan juga terbukti dalam panggung sejarah dunia yang maha luas. Analogi yang pas banget. Setiap pasangan menjawab pertanyaan yang semakin dalam dan personal. Ini menegaskan bahwa otoritas Allah itu meliputi segalanya. Mulai dari ilmu teologi, ilmu tentang hikmah kehidupan, sampai ilmu tentang masa depan dan realitas manusia. Ini benar-benar menunjukkan kedalaman struktur sastra Al-Quran. Dan ini juga menggarisbawahi sifat mujizat dari wahyu itu sendiri. Bayangkan, dengan menggunakan 3 huruf yang sama sebagai pembuka, Al-Quran mampu menyajikan 3 tema fundamental yang berbeda, namun saling terkait dengan begitu rapi dan memukau. Iya juga ya. Ini bukan sesuatu yang bisa dirancang oleh manusia biasa pada abad ke-7. Ini menunjukkan ada sebuah kecerdasan desain yang luar biasa di baliknya. Sebuah perjalanan yang mencerahkan, hanya dari menelusuri pola 3 huruf. Ini benar-benar mengubah cara saya memandang pembuka surah-surah ini. Bukan lagi sebagai misteri yang tak terpecahkan, tapi sebagai kunci yang membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Tepat. Dan mungkin, setelah melihat pola yang begitu terstruktur pada kelompok Alif Lam Mim ini,
Ada pertanyaan lanjutan yang menarik untuk Anda renungkan sendiri. Jika 3 huruf ini adalah kunci untuk membuka tema-tema fundamental dengan pola yang begitu rapi, apakah kelompok huruf misterius lainnya, seperti Hamim yang membuka 7 surah berurutan, atau Tasin Mim, juga menyembunyikan pola tematiknya sendiri yang menunggu untuk diungkap? Wah, Mungkin itu bisa jadi penelusuran kita di lain waktu. Terima kasih sudah berbagi materi ini.